Halo semuanya, selamat datang di podcast WhatsApp PPNS Kelompok 1B Gelombang 4 Angkatan 5. Bersama saya, Joy Elizabeth Purba, kita akan ngobrol santai tentang mengenal budaya lokal di penempatan satker CPNS. Bersama saya sudah hadir 4 rekan CPNS dari berbagai satker. Yuk kita sapa dulu teman-teman kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Galis terlebih dahulu. Silakan Mas. Ya, terima kasih untuk Kak Joy pembukaan Zoom terkait laksana CPNS kita. Perkenalkan teman-teman semua, mungkin juga kita sudah pernah kenal di perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Nama saya Jalil Jeriko Saragi, asli dari Medan, penempatan di Pengadilan Negeri Masodi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Mungkin itu aja untuk gambaran awal perkenalan singkat saya. Terima kasih. Saya balikin ke Kak Joy. Terima kasih Mas Galis untuk perkenalannya. Lanjut kepada Mas Yogi. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Tomo, asal Nganjuk, Jawa Timur, penempatan Pengadilan Agama Tual, Maluku, Maluku Tenggara. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Okta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okto Fayan Sirino. Saya berasal dari Parapat, saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Tobo. Bisa dilanjutkan oleh Mas Rizky. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky dari Tangerang dan saya dapat penempatan di Pengadilan Agama Ambon. Segitu saja. Lanjut, Mbak Joy. Terima kasih untuk saya dari Kadek Purba, penempatan di PM Martapura Kalimantan Selatan, asal dari Sumatera Utara dan Sanggau. Sebelum masuk ke podcastnya dan cerita kita dengar cerita unik-unik dari teman-teman sekalian, saya ingin tahu saat pertama kali teman-teman sekalian akan ditempatkan di lokasi satker, apa yang pertama terlintas di pikiran teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari Mas Galis terlebih dahulu. Terima kasih Kak Joy. Jadi memang sebelum sebenarnya untuk saya pribadi sih saya nggak kaget ya di penempatan di Masui, walaupun saya bisa dibilang bukan cuma saya, mungkin kita ya teman-teman ya, karena di sini pada jauh-jauh semua memang gitu ya, ada yang cowok ada yang cewek, jadi saya angkat semua jauh. Nah, kenapa saya nggak tidak kaget dari Medan sampai ke Masui? Ya karena memang dari awal ketika kita eh, mendaftar di CPNS ini kan kita sudah menandatangani ya siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi memang ketika pertama kali mendengar, wah penempatan masuk ini, terus terang saya nggak tahu itu daerah mana. Mungkin ilmu geografi saya kurang, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas itu kata masuk itu baru pertama kali itu saya dengar, yaitu tanggal kalau nggak salah itu 19 Mei 2025. Baru toh pengumumannya kan sekitar tanggal 17 atau tanggal 19 Mei. Nah sebenarnya kalau untuk kesan saya sih, saya siap, akan tetapi yang paling saya yang jadi momok itu adalah jarak sama akomodasi transportasi ya, karena teman-teman di sini juga mungkin melewati tiga moda transportasi ya, yaitu darat, udara, dan laut ya. Apalagi mungkin yang di Tubuh, gitu loh. Ada yang di Tual juga toh. Nah, jadi mungkin kaget nggak terlalu, tapi lebih cenderung ke concern lah, gitu loh. Katakan bagaimana ya untuk mencapai ke kota itu. Jadi saya cari-cari referensi, mungkin dari grup tele, grup WA, teman-teman juga membantu, senior-senior juga membantu. Mungkin itu aja sih kalau untuk perasaan takut tidak ada sama sekali, perasaan kecewa ya mungkin sedikit lah teman-teman ya. Mungkin saya yakin juga teman-teman sini adalah pasti kalau dibilang jujur pasti ada sedikit kecewa dengan penempatannya, tapi itu tidak apa-apa gitu, tetap semangat kalau dari saya. Mungkin itu aja sharing dari cerita saya, Kak Jo, kembalikan. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan Mas Yogi. Itu saja sebenarnya. Saya terkejut sekali karena saya nama saya terpampang nyata dengan di paling atas 505 di sana halaman pertama, Tual, Pengadilan Agama Tual. Jujur nggak belum tahu Tual di mana. Setelah saya juga pertimbangan dia matang, juga langsung koordinasi dengan teman-teman yang lain, entah dari formasi lain, dan untuk saling koordinasi untuk berangkat bareng. Dan alhamdulillah di Tual, Pengadilan Agama Tual,
disambut dengan baik dengan para turun dan juga langsung diajak di family gathering di Pulau Burung atau Pulau Adranan. Itu saja yang saya sampaikan. Bang Okto, Ya, cepat. Wis. saya sama kayak Mas Jawis sama Mas Yogi. Aku agak apa juga belum tahu daerah mana daerah Bubut ya. Jadi saya searching, saya kira masih dekat dekat Ambon. Rupanya masih jauh dari Ambon. Butuh perjalanan lagi naik kapal 8 jam kalau naik ferry atau kalau naik kapal laut dia 12 jam. Cuman yang bikin kagetnya waktu saya di Jogo itu harganya 2 kali lipat dari daerah barat itu. Tapi udah biasa Oh. kan Bang, kepulauan gitu kan. Ya, Karena kan dari Iya. Parapat. dari Parapat. Dobo itu di pulau apa bang? Dia dia di- Pulau Dobo. dia masuk masuk provinsi Maluku cuman arah tenggara dia. Cuman ya Oh, kalau aksesnya lumayan. berarti dari Ambon naik kapal Ya, untuk ke Maluku Tengah itu Maluku Tenggara ke dari kapal itu berapa jam naik darat lagi? kalau dari Ambon dia 36 jam. Us, Iya, 36 jam. Dan itu Oh, iya. kapal nggak tiap hari ada. Aku pikiran nggak Mas buat berhenti gitu. Nggak lanjut. Ya, gimana Joy? Boleh diulang Joy? Boleh diulang, Kak Jo? Karena aku saya Ya. Hah? Kak Joy suaranya juga putus-putus Kak Joy. Nah, Joy itu makan kah balong? kan. Nah, Boleh saya diulang lagi pertanyaannya? isi. Izin Mas Sabto. Ya. Pernah kepikiran buat ini nggak? Buat berhenti dari CPNS Tentunya kan itu jauh ya dari daerah tempat tinggal asal. Terus pernah kepikiran buat balik lagi kan? Sejauh ini sih belum ada ya. Sejauh ini belum ada. Ya di belakang ada pimpinan ya. Nengok-nengok belakang ada. Ya, semoga bertahan di sini. Cuman ya berharap 1-2 tahun potensi keluar. Oh, 1-2 tahun. 1-2 tahun Jadi ya itu Bang. Mas Okto sangat pede. Nggak pede sih, karena senior kebanyakan di sini. Masih ada 5 tahun. Oh, 5 tahun Bang ya. Di belakang Abang nggak ada panggung ya Bang? Memang itu murni dari hati Abang. Nggak ada Ya, dari hati saya. Ya. Aku belum. Ya, aku langsung. Silakan dilanjut Mas Rizky. Ya, karena Iya, jadi saya. hostnya kita lupa apa. Aku di Ambon ini ya syukur nggak bersyukur sih. Bersyukurnya melihat teman-teman yang sekitar sini ya lumayan. Dual, Mas Auhi, Unipopu, terus masuk apa Unimoa itu benar-benar jauh banget. Lalu ibu-ibu sini atau pegawai-pegawai sini juga selalu bilang kamu tuh beruntung dapatnya di Ambon, bla bla bla, dan kamu tuh harusnya melihat teman-teman kamu yang jauh. Nah, lalu di Ambon ini emang kulturnya ini ya amat sangat seru ya, terutama yang di Maluku-Maluku gimana bang? Terus sekali ya Bang, strukturnya ya. Iya. Itu Bang, boleh Iya. dijelaskan nggak, Bang? Konsep seru itu seperti apa Bang ya? Iya. Apa-apa? Boleh diulang, Bang Jack? Itu Bang Rizky boleh dijelaskan nggak Bang? Detailnya. Kultur. Kultur yang seru itu Ya, apa? oke, kulturnya ini ya langsung kita contoh satu aja. Di sana ada angkot kan? Angkot tuh pasti suara angkot itu menggelegar atau keluar kayak pakai speaker dangdutan. Dia itu Benar. bukan buat penumpang doang, tapi dia buat seluruh masyarakat yang ada lewat itu. Lalu di sini tuh makanan relatif mahal menurutku. Menurut aku di Ambon mungkin di sekitarnya juga relatif mahal dibanding dengan Jakarta. Jakarta agak lebih murah malah. Kemudian kalau di sini tuh bahasanya cepat. Saya kan besok kasih, pung gitu lah pokoknya. Ibu-ibu sini kalau udah ngomong udah kayak pada rapper semua. Itu kalau sebulan 2 bulan kita agak bingung ngomong apa gitu kan. Kita diajak ngomong, iya bu, siap. Nah, padahal kita juga nggak ngerti dia ngomong apa kan. Istilahnya begitu. Eh, bener nggak? Benar Bang. Benar. Ya kan? Lalu ya gitu intinya ya kita menghargai lah perbedaan-perbedaan itu. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau sharing pengalamannya.
Kalau Mungkin jadi Joy, kita buat udah kedengeran belum Mas? Berapa? Kurang kencang deh, teriak Joy. kurang kenceng Joy. Joy Ada jangan kenceng malu-malu sampai Joy. situ. Jangan Karena saya malu-malu. lagi di ruangan Pak. Oh Ini di ruangan. ada Iya, Sanggul kan? Dewan iya ketua. benar dari Bang Sanggung. Iya, Itu biasanya kalau di ada ruang Sanggul suaranya lumayan keras itu. kebalik saya versi soft spoken Pak. Waktu baru pertama kali dengar penempatan di Martapura. Martapura sebelumnya kan Martapura itu ada dua ya. Atau nggak salah itu ada yang di Palembang sama yang di Kalimantan. Nah, waktu pas tahu ada di Kalimantan, sedikit kecewa karena waktu itu maunya itu kan di penempatan itu di domisili sebelumnya. Jadi saya itu kan sebenarnya asal dari Sumatera, tapi udah kerja sebelumnya di Jakarta. Nah, waktu itu kan masih nyambi kuliah. Jadi waktu itu ada info katanya kalau lagi kuliah bisa jadi ditempatkan eh, di tempat domisili. Nah, ternyata waktu itu penempatan di Kalimantan agak sedikit kecewa sih waktu itu. Tapi setelah sampai di apa namanya di Martapura ada senangnya karena ternyata yang di Martapura ini tidak pelosok kayak ternyata kan dari cerita teman-teman tadi harus perjalanan jauh. Nah, Ya. kebetulan untuk yang di Martapura sini cuman menempuh dari pesawat itu dari bandara cuman 1 jam kalau kita naik motor atau mobil gitu. Jadi masih dekat 1 jam gitu Joy, teman-teman. dari Dari bandara. bandara. Iya benar. Oh. Itu Martapura itu kecamatan ya? Apa kabupaten? Atau kabupatennya Banjar? Eh, Kalau kabupatennya Kabupaten Banjar, tapi ibu kotanya kan Martapura. Oh aku Jadi aku pernah ke Pasar Martapura. hmm, Terus aku pernah ke ini Pasar Apungnya. Mungkin kamu bisa jelasin budaya-budaya di sana gimana? Kayak gitu. Pasar Apung, kayak Pasar Apung ada kan? Terkadang kan ke Banjarmasin sih mas, Ah, ya itu bukan di Martapura kan namanya Martapura. masih. Iya, tapi namanya Sungai Martapura, tapi bukan Iya di Sungai Martapura. Martapura, tapi bukan di Kan sungainya Martapuranya. namanya Sungai Martapura. Nah, di Iya situ ada benar. yang Pasar Apung itu Joy. Iya itu di Banjarmasin mas. Oh gak jauh. Ban iya kabupaten yang berbeda 2 jam lah kalau ke Oh kamu Banjarmasin. berarti belum jalan kemana-mana, baru Martapura. Udah jalan ke beberapa tempat, tapi kalau ke pasar yang punya belum. Iya, jadi apa yang hal berbeda sama kultur kamu sebelumnya? Mungkin dari struktur bahasa kali ya. Kan kalau biasanya kita itu, contohnya kita mau beli sesuatu kan kita buat beli ya. Kalau di sini namanya ditukar gitu. Jadi pernah bingung kenapa ditukar. Kalau kita tahu kan tukar itu kan ada barang yang ditukar ya. Kita mengembalikan. Mm-mm. Nah, karena waktu itu dia bilangnya mau menukar kue gitu. Nah, kenapa ditukar gitu? Karena kan dia mau beli. Nah, itu kalau Oh, pertama kali ke sini. Itu di benar ya. Martapura Joy, itu mayoritas suku apa ya? Suku ya, suku. Kalau di sini, kalau suku kayaknya Melayu atau ada Jawa juga. Di sini banyak yang pendatang sih. Banjar, Banjar kalau nggak salah, suku Banjar. Kalau makanan gimana? Makanan apa yang khasnya di sana? Kalau di Ambon kan papeda, papeda Soto sama Banjar, ikan kuah kuning. Kalau di Parisnya, Benar. iya betul. Soto Banjar. Solo. Colo-colo. Betul. Itu makanan khas itu yang Soto Banjar. Aku Itu, pernah makan di Soto Banjar. hmm, Soto Banjar yang samping itu Sungai Martapura langsung tapi hmm. Di sini kamu makanannya kebanyakan cenderung manis. Jadi kan kalau orang Medan itu kan lidahnya pedas gitu ya. Jadi hmm, kurang cocok dengan makanan manis. jadi jadi Soto Banjar itu daging atau ada babatnya atau apa nih? Dagingnya Daging aja. ada ketupatnya juga gitu. Lanjut ke Bang Okto. Bang Okto ada yang mau disampaikan? Ya, saya juga sama seperti yang Mas Muhammad Rizky bilang, kalau orang-orang sini kayak lebih cepat ngomong pada daerah yang lain gitu. Jadi saya kadang kurang paham, harus tangkap betul-betul jelas, baru bisa dengar, baru bisa paham apa yang dibilang. Teman-teman sekalian udah mulai paham dengan ini nggak bahasa daerah asing yang di sini di perempatan Sater? Udah bisa bahasa sedikit gitu bahasa lokalnya. Sedikit bisa lah. Hmm.
Mungkin bisa dicoba dulu satu kalimat. Seperti satu kalimat yang catong semua bersaudara. Itu yang paling saya dengar. Itu. Template toh. Iya, Katong. Jadi katong artinya apa? kita. Wih, Kayak katong semua bersaudara. Wih, Gimana Mas Yogi? Di IT aktual toh? Mas Yogi, sumakan kah balong? Kita Kalau nggak semakan. salah di Tuan itu wisatanya bagus itu, pantai. Itu di Tual itu Ya, kayaknya pantai bagus. Ada pantai Tihur, ada pantai pasir panjang. pasir yang pasir panjang. Terus ada Oh, pasir panjang. terus ada pantai penyebutannya lebih enak penyebutannya itu pantai Kelapa Miring. Ada Kelapa Miring 2 nya di situ. berarti Ada bisa juga tiap hari healing ya Mas. Boleh lah undang-undang kita setiap, kalau misalnya setiap hari kan potong. pengadilan aktual ini lokasinya nggak di kota Tualnya, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur. Tiap hari Kira-kira berapa jam Mas? jaraknya dengan kota Tual ya untuk durasinya motor itu antara 5 sampai 15 menitan, dan juga terpisahkan antara kota Tual dengan Langgur itu terpisahkan dengan jembatan, cuma akses salah satunya jembatan jembatan itu juga bisa, di bawahnya juga bisa dilalui speedboat. Jembatan sungai, jembatan bawahnya laut bukan sungai. Waktu baru pertama kali datang di penempatan charter, ada culture shock nggak? Boleh disebutin masing-masing satu yang paling berkesan. Jadi kan sebelum itu saya itu kan kerjanya di Jakarta ya. Jadi cara berpakaian itu ya cukup bebas ya. Maksudnya dengan nah waktu itu kan kalau di kantor sebelumnya untuk pakaian itu bebas, maksudnya tidak terlalu formal, tidak menggunakan seragam. Nah setelah sampai di sini, culture shocknya itu lebih ke kan di sini kan daerahnya Islamia, jadi kita harus menyesuaikan pakaian. Jadi pertama datang kali di sini, kita pakai baju biasa tapi kayak lebih pendek lah. Nah ternyata sampai di sini tuh harus benar-benar panjang. Tapi memang tidak wajib menggunakan jilbab sih. Tapi lebih ke shock, semua pakaian itu harus tertutup terus sampai mata kaki. Jadi lebih ke situ sih culture shock. Jadi buat itu contohnya pembuatan seragam itu tuh udah perlu buat yang seperti yang kita buat ternyata harus diganti, ditambahin lagi biar lebih panjang. Pasti culture shocknya sampai di sini. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain gimana? Makan pisang goreng pakai sambal. Lalu yang paling berkesan tuh itu suara angkotnya tuh menggelegar, jeduk-jeduknya. Terus eh, omongan orang sini tuh teriak-teriak kayak marah. Padahal mereka nggak marah. Emang itu ciri khas mereka itu suaranya besar. Ya, ya udah kayak ngajak ribut gitu suaranya. Sebenarnya mereka baik-baik orangnya. Nah, itu aja sih yang paling berkesan. Mungkin tambahan sedikit dari saya ya, Bang Rizky sama teman-teman semua. Jadi memang konsep video kita ini kan kampanye bangga berbangsa dan bernegara ya, dengan substansinya wawasan kebangsaan, di mana itu adalah salah satu materi ya dalam modul kita. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar ya yang saya lihat, itu memang salah satu modul yang cukup berguna ya untuk kita merantau ini penempatan CPNS ini, karena itu sebagai gerbang kita juga, langkah awal kita yaitu. Jadi konsep dari wawasan kebangsaan itu ya memang harus kita punya dari awal toh, bukan cuma kita dengan cara mencintai produk dalam negeri, bukan cuma kita sekedar tahu daerahnya gitu ya. Jadi memang dimanapun kita ditempatkan ya, kalau dari pola pikir saya sih ya yang pertama itu adalah dari referensi lah dulu ya terkait daerahnya, itu budayanya seperti apa, dan yang paling penting itu bahasa. Jadi bahasa itu yang mempersatukan kita, bukan berarti kita tahu bahasa bahasa Indonesia jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di mana saja. Memang benar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di mana saja, akan tetapi ketika kita mempelajari bahasa di daerah yang kita tuju itu, bahasa tempat kita berdiri itu, apalagi di sekitar kita, di mana mayoritasnya itu ya pasti orang-orang lokal ya, mungkin Bang Yogi ya di satkernya dia Maluku, mungkin Bang Okto di satkernya orang suku ini, mungkin Doi juga dari bilang ada orang Bayu, Bang Rizky juga orang Ambon, begitu juga di satker saya gitu. Jadi
Awal memang berat, jadi sama seperti yang teman-teman yang di timur bilang, mereka tuh ngomong cepat dan kebiasaannya, bukan saya mendiskreditkan sukunya, tapi kebiasaan mereka itu menyingkat-nyingkat sesuatu gitu loh. Seperti su sudah artinya kan, misalnya deng dengan gitu kan, atau pi pergi, atau kita bilang par itu untuk barang, itu artinya soalnya dan lain-lain. Jadi kan beta supi dan dia gitu kan, saya sudah pergi dengan dia gitu. Dan biasanya di akhir intonasinya itu dia naik. Jadi memang itu tantangan terberatnya. Yang pertama itu bahasa, yang kedua itu sopan santun. Jadi terserah kawan-kawan semua, saya kan dari Medan ya. Medan itu dikenal dengan keras. Mungkin yang Sumatera Utara kayak Jil sama Okto juga pasti tahu ya. Nah di Medan itu kan kita bilang etikanya itu nggak terlalu, masyarakatnya itu nggak terlalu ramah ya sama pendatang. Terus terang, bukan saya mendiskreditkan kota Medan, tapi yang saya pelajari sesuai dengan konteks kita ini, konteks yang kita bicarakan ini, konteks tugas kita ini, wawasan kebangsaan, bangga gitu loh, mengalami starter. Jadi di sini tuh mereka tuh ramah-ramah, cenderung lebih ramah dari yang di Medan gitu loh. Jadi ramahnya itu dalam konteks ketika kita berjalan, ketika kita menyisiri jalan ataupun kita jumpa dengan orang-orang lokal di sini, mereka tuh senyum dan menyapa kita kakak, gitu, bapak, gitu. Jadi dan itu ramahnya itu bukan hanya sama pendatang, bahkan sama mereka sendiri ramah. Dan bukan cuman orang tua, tapi anak kecil pun sudah diajarkan sama mereka seperti itu untuk ramah sama pendatang, untuk ramah sama orang lokal juga. Jadi itu salah satu saya kira yang nilai plus ya dari saya merantau di sini. Kenapa? Karena di Medan, di tempat daerah terkait saya nggak mendapatkan hal itu ya. Jadi mungkin kalau di Medan saya datang, saya ramah sama orang, malah orangnya nganggapnya aneh gitu, nganggapnya ini begal atau ini copet gitu ya. Jadi kalau di sini enggak gitu loh. Di sini mereka semua ramah-ramah, mayoritas gitu loh. Dan saya senang melihat hal itu, sama seperti di Satker saya juga. Jadi semakin saya mengakrabkan diri sama orang di Satker, tetangga-tetangga saya, yang mana mayoritas itu mereka Maluku, berbagai macam agama, tapi sukunya Maluku mayoritas, ya mereka semakin ramah kepada kita, mereka membantu kita gitu. Jadi mudah-mudahan pun tidak ada hal buruk yang terjadi dengan kita kan, ketika kita udah berbaur dengan mereka, ketika kita membantu mereka, ketika juga kita mempelajari adat dan budaya-budaya mereka gitu. Jadi saya rasa itu sih pentingnya wawasan kebangsaan itu. Jadi walaupun saya nanti suatu saat mungkin pindah ke daerah lain, katakan saya juga nggak pindah ke Medan, dan saya bisa ke Martapura, ya saya harus menyesuaikan diri juga dengan tempat Kak Joy gitu loh. Saya ke Ambon juga, saya menyesuaikan di tempat Bang Rizky, tempat Bang Yogi, dan tempat Bang Okto. Mungkin itu sih dari saya kawan-kawan. Dan satu lagi mungkin ya, tips ya, mungkin teman-teman juga nanti bisa nambahin. Kalau tips saya sih untuk CPNS mungkin ataupun orang lain yang di luar CPNS yang akan merantau atau penempatan pertama, mau siapapun itu ya, yang pertama sih pasti sebelum berangkat pelajari dulu ya daerahnya dipelajari, cari referensi, manfaatkan teknologi itu, mungkin bisa lihat dari Instagram, mungkin bisa lihat dari Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena pasti itu dibantu senior, pasti udah ada grupnya. Atau kalau belum ada grupnya, tinggal buat grupnya sama seperti kita ya teman-teman ya, kita 2024 kan kita surfing dari Telegram, Instagram, dan lain-lain untuk membuat sebuah komunitas ya, biar kayak tadi Bang Yogi bilang berangkat bareng-bareng gitu. Baru yang kedua itu pasti utamakan interaksi ya, ketika kita datang ke tempat orang, tanya dulu gitu loh, bagaimana budaya di sini, bagaimana cara berinteraksinya gitu loh. Jangan kita bawakan bagaimana kita di tempat tinggal kita, bagaimana kita di tempat lahir kita. Memang benar ya kalau kita di tempat lahir kita, kan kita bawakan, tapi saya rasa kalau ada etiket-etiket buruk yang kita punya di sebelum kita merantau, mungkin disinilah saatnya untuk mengubah itu dan berbaur dengan budaya lokal di sini. Dan mungkin kalau ada budaya lokal yang mungkin kecenderungannya ke arah negatif, yang nggak usah kita ikutin gitu ya, karena kita juga tahu kan bisa memilah mana yang positif dan negatif. Jadi saya rasa itu sih tipsnya, dan itu juga untuk teman-teman untuk konteks wawasan kebangsaan ini mengenal budaya lokal di penempatan satker CPNS, khususnya di Masohi, penempatan saya kira-kira seperti itu. Terima kasih, mungkin bisa saya balikan ke Bang Kak Joy atau Bang Rizky mau kasih tips and trick quote terakhir gitu. Buat terakhir, pantang pulang sebelum 10 tahun. Atau yang keren, karena teman-teman yang lain tuh banyak mengundurkan diri ya. Ada masalah terkait tempatnya tidak sesuai. Kita teman-teman yang di sini masih meskipun jauh dari orang tua dan keluarga juga, tetap mengundurkan diri. Terima kasih. Intinya buat teman-teman, kita nikmatin dulu masa-masa seperti ini, masa-masa jauh dari orang tua, teman-teman, kerabat, pasangan, bahkan nanti ada waktunya untuk kita kembali ke home base. Dan jangan sekalipun berpikir kita akan selamanya di sini, jangan. Itu mengundang aura-aura negatif di otak. Oke? Jadi kita kerja jenuh gitu. Ya, aduh kapan pindah gitu kan. Itu soalnya pribadi saya. Jadi teman-teman nikmatin aja, enjoy your day and let it flow aja. Nanti juga bakal pindah.
Setuju Bang. Mungkin Bang Yogi ada yang mau ditambahin Bang Yogi? Dari saya, ada pesan dari orang sini, eh, kata-kata dari orang sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus selalu menghargai adat dan istiadat yang ada standar masing-masing. Jangan anu, kalau ada kan kebanyakan juga ada di satker masing-masing juga ada putra daerah. Apabila kita mau berpergian gimana, sebaiknya kita minta saran. Jangan kita kita jalan sendiri. Nanti takut apa bisa terjadi kejadian yang tidak di apa itu tidak diinginkan di depannya itu. Kan karena kita di sini pendatang juga belum tahu seluk-beluk dan anu mungkin kalau ada kalau kebanyakan kalau juga di Maluku atau di anu khususnya di sini juga waktu kedatangan juga suka kaget karena ada salah satu jalan ada blokade karena juga itu sebenarnya juga ada hal biasa di sini tapi tidak mencekam tahun-tahun sebelumnya begitu kata orang di sini. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Ada yang mau menambahkan lagi, teman-teman? ya. Kalau tidak ada, saya tutup dulu ya. Ya, ada yang menambahkan lagi? Bang Okto ada yang mau quote of the day tadi? Aku lihat tadi Bang Okto kayaknya udah cari-cari referensi gitu Bang Okto ini tadi. Coba Bang Okto, kasih kata-katanya hari ini. Quote of the day gitu kan? Ya, selalu terapkan Pancasila itu aja. Apa Bang? Selalu terapkan Pancasila. Wih, Oh, Pancasila pemuda banget Pancasila. ini. Pancasilais. Pancasila kasih. Mungkin ada satu kalimat ya dari saya teman-teman ya mungkin ini kalimat sederhana tapi menurut saya bermakna. Sebelum penutupan nanti boleh ditutup sama Kak Joy. Apapun yang tadi kita bahas itu tetap kita semangat, gitu, tetap kita bekerja karena ingat muda berkelana, tua bercerita. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Salam olahraga. Terima kasih untuk cerita teman-teman dan juga tipsnya. Sangat menarik ya ceritanya. Semoga pengalaman kita ini bisa menginspirasi CPNS yang lain mungkin untuk generasi berikutnya. Supaya mereka juga lebih siap mengenal budaya lokal di daerah mereka masing-masing. Oke, saya tutup podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Tetap semangat terhadap Sampai jumpa. Semangat, gengs. Nah, Bye. Dadah. Yuk, sampai jumpa di podcast selanjutnya.